Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan cara menentukan median atau nilai tengah pada histogram dan poligon. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian pahami. Baik, yang pertama kita akan jelaskan mengenai cara mencari median dari data dalam histogram. Perhatikan, itu ada gambar histogram. Tentukan nilai median dari data ulangan yang disajikan dalam histogram berikut. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan median dari data dalam histogram, maka diubah terlebih dahulu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dengan ketentuan angka-angka yang di bawah, yang horizontal, adalah yaitu 29,5, 40,5, 51,5, 62,5 dan seterusnya. Itu adalah tepi bawah dan tepi atas kelas nantinya ya. Nah, sehingga banyak kelas itu ada 6 sesuai dengan banyaknya kolom pada histogram. Sedangkan angka-angka yang vertikal yang di sebelah kiri, yakni angka 0, 2, 4 dan seterusnya, itu adalah frekuensi dari data dalam histogram tersebut. Selanjutnya dari histogram tersebut, untuk mengubah ke tabel distribusi frekuensi, kita akan menentukan batas bawah dan batas atas masing-masing kelas. Kita ketahui bahwasanya tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas kelas adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, karena kan di histogram diketahui adalah tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Sehingga kalau kita ingin menentukan batas bawah kelas adalah tepi bawah ditambah 0,5. Nah, jadi kebalikannya kalau dari batas. Sedangkan batas atas kelas adalah tepi atas dikurangi 0,5. Nah, sehingga untuk kelas pertama di tabel nanti batas bawahnya 29,5 ditambah 0,5. 29,5 itu tepi bawahnya ya, kita lihat itu. Sehingga batas bawahnya adalah 30. Sedangkan batas atas adalah 40 dikurangi 0,5 sama dengan 40. 40,5 itu adalah tepi atasnya ya, dikurangi 0,5 jadi 40. Itu di kelas pertama. Demikian juga di kelas 2. Batas bawahnya adalah 40,5 sebagai tepi bawah ditambah 0,5 sama dengan 41. Batas atasnya 51,5 dikurangi 0,5 sama dengan 51. Sehingga untuk kelas kedua itu batasnya nanti ke bawah 41, batas atasnya 51. Nah, begitu seterusnya untuk kelas ketiga, 4, 5 sampai ke 6. Kemudian frekuensi di kelas pertama kita lihat di histogram itu sama dengan 3 ya, antara 2 dan 4 itu 3. Kemudian frekuensi di kelas kedua itu sama dengan 6. Frekuensi di kelas 3 8 dan seterusnya ya. Setelah kita menentukan batas bawah dan batas atas masing-masing kelas, demikian juga frekuensinya, maka kalau kita lanjutkan terus sampai kelas ke-6, maka tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, itu ya. Kelas pertama 30 sampai 40 frekuensi 3, kelas kedua 41 sampai 51 frekuensinya 6 dan seterusnya. Ya, kelas 6 itu batas bawah 85, batas atas 95, frekuensi 6. Nah, jumlah atau sigma dari frekuensi atau nanti dikenal dengan sigma F itu adalah 45 jumlah seluruh frekuensinya. Ya. Jika tabel sudah
Jadi selanjutnya tinggal ditentukan mediannya. Nah, untuk menentukan median, maka tabel kita tambah satu kolom, yaitu untuk kolom frekuensi kumulatif atau kita singkat FK, ya, di sebelah kanannya itu. Nah, cara menentukan frekuensi kumulatif, yang pertama dari frekuensi itu, yang 3 itu kita tulis, ya, pada kolom frekuensi kumulatif, ya, 3. Kemudian 3 ditambah 6, ya, frekuensi kedua, maka kumulatifnya menjadi 9. 9 ditambah 8, ya, bawahnya menjadi 17. Dan seterusnya, ya, bertambah 12, nah terus begitu. Nah, itu untuk mengisi frekuensi kumulatif. Terakhir 39 tambah 6 sama dengan 45 frekuensi kumulatif, sehingga sama dengan jumlah frekuensi. Nah, rumus median atau data berkelompok, ya, setelah frekuensi kumulatif tadi kita buat, median sama dengan TB plus N per 2 min FK per F kali P. Penjelasannya adalah TB tepi bawah kelas median. Kemudian N itu jumlah frekuensi atau sigma Fi. Kemudian untuk FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F itu frekuensi pada kelas median. Dan P adalah panjang kelas. Nah, sekarang kita tentukan satu persatu dari masing-masing penjelasan itu, ya. Langkah pertama adalah menentukan letak kelas median terlebih dahulu. Karena ini kan ada istilah-istilah kelas median. Nah, cara menentukan kelas median adalah dengan N per 2. Pada rumus itu, N adalah jumlah frekuensi atau sigma Fi, sehingga 45 per 2 sama dengan 22,5. Itu letak kelas median adalah 22,5. Dengan cara kita lihat pada frekuensi kumulatif, 22,5 itu adalah pada 29 itu. Nah, frekuensi kumulatif 22,5 itu ada pada frekuensi kumulatif 29. Sehingga kelasnya itu yang kita warnai hijau itu kelas 63 sampai 73. Nah, itu kelas mediannya. Setelah itu, tepi bawah kelas median. Berarti 63 dikurangi 0,5 sama dengan 62,5. Nah, tepi bawah dari kelas median kan batas bawahnya kan 63, sehingga dikurangi 0,5 jadi 62,5. Berikutnya frekuensi kumulatif sebelum kelas median 17. Yang ini. Nah, kelas mediannya kan frekuensi kumulatif 29, sebelum berarti 17. Berikutnya frekuensi pada kelas median 12. Nah, frekuensi kelas median 12. Gitu, ya. Panjang kelas, masih ingat P adalah batas atas dikurangi per 2 tambah 1 atau 40 kurangi 30 tambah 1 11. Atau boleh juga dengan menghitung banyaknya angka pada kelas itu dari 30 sampai 40, berarti 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 11 angka atau panjang kelasnya adalah 11. Jika semua unsur sudah ada, tinggal kita masukkan ke rumusnya, ya, rumus median. Berarti median sama dengan batas bawah, tepi bawah tadi 62,5 ditambah N per 2 itu sudah dicari tadi 22,5 dikurangi frekuensi kumulatif yaitu 17 dibagi 12 kali 11. Sehingga sama dengan 62,5 yang dalam kurung itu 22,5 kurang 17 adalah 5,5 per 12 kali 11. Berikutnya 62,5 ditambah 0,46 karena itu 5,5 dibagi 12 hasilnya 0,46 kali 11.
Boleh juga kalian nanti mengalihkan yang 5,5 kali 11 dulu dibagi 12. Juga boleh. Nah, sehingga menghasilkan 62,5 ditambah 5,05. Hasil akhir mediannya adalah 67,56. Nah, caranya ya. Baiklah, untuk yang kedua kita akan menentukan median dari data dalam poligon. Kita lihat ada gambar sebuah poligon. Tentukan nilai median dari data ulangan yang disajikan dalam poligon berikut. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan median dari data dalam poligon, maka diubah terlebih dahulu ke dalam tabel distribusi frekuensi, ya, sama dengan yang histogram tadi. Dengan ketentuan angka-angka yang di bawah yang horizontal adalah nilai dan angka-angka tersebut, yakni 62, 67, 72 dan seterusnya, itu yang di bawah itu adalah titik tengah kelas. Nah, jadi banyaknya kelas ada 6 sesuai dengan titik tengahnya itu. Dan panjang kelas itu adalah jarak antara titik kelas terdekat, ya, yang berdekatan. Jadi 67 dikurangi 62 sama dengan 5, itu panjang kelas. Nah, bisa menggunakan batas atas dikurangi batas bawah tambah 1, atau juga bisa menggunakan panjang kelas yang terdekat, ya, itu dikurangkan sehingga panjangnya adalah 5. Sedangkan angka-angka yang vertikal di sebelah kiri, yaitu 0, 2, 4, dan seterusnya, itu adalah frekuensi dari data dalam poligon tersebut. Nah, untuk menentukan tabel distribusi frekuensinya, ya, maka kita harus mencari batas bawah dan batas atas juga untuk masing-masing kelas. Sama, karena yang diketahui di sini hanya titik tengah kelasnya. Ya, batas bawah itu nanti kita singkat BB dan batas atas BA untuk memudahkan, ya. Nah, kita akan membuat persamaan dari rumus panjang kelas atau P dan titik tengah kelas atau XI, karena keduanya menggunakan batas bawah dan batas tengah, sehingga nanti menjadi dua persamaan yang bisa kita eliminasi sehingga menentukan batas bawah dan batas atasnya. Nah, rumus untuk panjang kelas itu atau P itu ada 3 macam. Ini sambil kita ingat, ya. Yang pertama itu P sama dengan ring atau R, ya, dibagi K atau banyak kelas. Nah, rumus ini digunakan jika tabel belum dibuat atau data masih belum dikelompokkan, ya, belum ada kelas-kelasnya. Maka panjang kelas menggunakan yang ini. Nah, rumus panjang kelas yang kedua, P sama dengan selisih antara dua titik tengah yang berdekatan. Nah, digunakan jika titik tengah kelas diketahui. Seperti poligon ini kan titik tengah diketahui, ya. Maka P itu akan sama dengan 67 dikurangi 2, atau boleh juga 72 kurangi 67, atau dan seterusnya. Itu sama hasilnya, yaitu 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Kemudian rumus yang ketiga, P panjang kelasnya adalah batas atas atau BA dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, kalau kita singkat, P sama dengan BA min BB plus 1. Nah, itu untuk rumus panjang kelas. Sedangkan rumus untuk di tengah kelas adalah yang tadi sudah kita juga gunakan untuk di tabel histogram tadi. XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Selanjutnya akan ditentukan batas bawah dan batas atas BB dan BA masing-masing kelas dengan rumus P yang ketiga, yang pakai P sampai BA min BB plus 1 dengan XI ini. Nah, itu yang akan kita gunakan. Baik, mari kita sekarang menentukan kelas-kelasnya, ya. Kelas pertama,
P sama dengan BA min BB plus 1. Ya, panjang kelasnya tadi pakai yang nomor 3. Dan diketahui panjang kelasnya sama dengan 5. Maka 5 sama dengan BA min BB plus 1. Ya, sehingga menjadi 5 dikurangi 1 sama dengan BA min BB. Atau 4 sama dengan BA min BB. Ya. BA batas atas, BB batas bawah. Ini jadi persamaan pertama. Yang kedua menggunakan XI di tengah rumusnya BB plus BA dibagi 2. Dan kita tahu di tengah di kelas pertama itu adalah 62. Ya. Di histogram tadi kita lihat itu 62. Maka 62 sama dengan BB plus BA bagi 2 akan menjadi 62 dikalikan 2 sama dengan BA plus BB ya, kali segala. Sehingga 124 sama dengan BA plus BB. Nah, karena komutatif ya, BA BB dibalikkan itu menjadi persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 dengan cara eliminasi ya, kita dapatkan 4 plus sama dengan BA min BB, 124 sama dengan BB. Nah, ini kita jumlahkan untuk menentukan BA terlebih dahulu karena kebetulan koefisien sudah sama. Sehingga menjadi 4 tambah 124 di 128 sama dengan 2BA. Nah, BB-nya tereliminasi atau hilang. Nah, sehingga di sini BA sama dengan 128 bagi 2 sama dengan 64. Sehingga batas atas di kelas pertama itu 64. Nah, dari 64 itu ya, kita substitusikan ke 4 sama dengan BA min BB menjadi BB sama dengan BA min 4 atau BA-nya 64 dikurangi 4 sehingga 60. Sehingga di kelas pertama itu adalah 60 sampai 64. 60 batas bawah, 64 batas atas. Frekuensinya adalah 4. Bisa kita lihat nanti di histogramnya, di poligonnya. Nah, untuk kelas kedua sudah diketahui ya, batas kelas pertama itu batas atasnya 64 maaf, batas atas kelas pertama 64. Maka batas bawah kelas kedua itu 65, ya, tinggal dilanjutkan saja. Itu, ya, dengan mudah kita temukan. Maka panjang kelas P ya, itu adalah BA min BB plus 1. Nah, sehingga sudah kita ketahui kan tadi, sehingga BA itu berarti akan menjadi P plus BB min 1. Artinya batas atasnya adalah 5 tambah 65 ya, P-nya kan panjang kelas 65 itu adalah batas bawahnya kurangi 1 sehingga hasilnya 69. Nah, jadi kelas kedua itu adalah 65 sampai 69 dengan frekuensi 10, nanti bisa dilihat di poligonnya ya. Nah, dan seterusnya ya, tinggal mengurutkan. Berarti nanti untuk kelas ketiga itu karena batas atas kelas kedua 69 berarti batas bawah kelas ketiga itu 70. Nah, dan seterusnya begitu ya. Ini cara pertama untuk menentukan kelas begitu. Atau nah, cara mudah ya. Jadi kelas pertama itu adalah kita ketahui titik tengah kelas pertama adalah 62. Panjang kelasnya 5. Nah, maka berarti ada 2 angka sebelum 62 dan ada 2 angka sesudah angka 62 itu. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, 62 itu tengah-tengahnya, titik tengah kan? Di titik-titik, 62 kemudian titik-titik. Maka angka-angka tersebut adalah 60, 61, di tengahnya 62, lanjutnya sebelahnya adalah 62, 63, 64. Nah, sehingga kelas pertama 60 sampai 64. Bagaimana dengan kelas kedua? Titik tengah kelas kedua 67, panjang kelasnya 5. Maka ada 2 angka sebelum 67 dan ada 2 angka sesudah angka 67. Nah, seperti ini. Nah, 67 tengah-tengah sehingga ada titik-titik dan titik, setelahnya juga gitu, titik dan titik-titik.
maka angka-angka tersebut adalah berapa? 65, 66, dan angka setelah 67 adalah 68, 69. Jadi 65 sampai 69 itu ada 5 panjangnya. Ada 5 angka 65, 66, 67, 68, 69. Sehingga untuk kelas kedua 65 sampai 69. Nah, itu dengan mudah seperti itu boleh untuk menentukan kelas dari masing-masing tabel itu nanti. Setelah kita tentu kelasnya, tinggal kita membuat tabelnya. Ya, jadi terusnya nanti itu ya, seperti itu ya. Nah, sehingga setelah kita tentukan masing-masing kelasnya, kita tinggal masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensinya. Seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Kelas pertama tadi 60 sampai 64, kita lihat di poligonnya itu ternyata frekuensinya 4. Kelas kedua 65 sampai 69. Kita lihat di poligon frekuensinya 10 dan seterusnya ya. Sampai nanti di kelas terakhir 85 sampai 89 itu frekuensinya adalah 1. Nah, jumlah frekuensinya jadi tinggal kita jumlahkan ke bawah atau sigma FI-nya ya. Sigma F dan sigma F-nya adalah 40. Selanjutnya setelah tabel distribusi frekuensi kita tentukan, tinggal kita menentukan mediannya. Dan untuk menentukan median, tabel kita tambah satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Ya, sebelah kanan itu. Cara menentukannya masih ingat? Yang pertama frekuensi 4 itu kita tulis pada kolom frekuensi kumulatif, ya, 4. Selanjutnya 4 ditambah 10 menjadi 14. 14 tambah frekuensi yang bawahnya yaitu 12 menjadi 26 dan seterusnya. Ya. Sehingga frekuensi kumulatif terakhir adalah 39 ditambah 1 yaitu 40. Sehingga frekuensi kumulatif terakhir itu sama dengan jumlah frekuensinya. Selanjutnya rumus median data berkelompok masih ingat, median sama dengan TB plus N per 2 dikurangi FK dibagi F kali P. TB adalah tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi atau sigma FI, kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F itu frekuensi pada kelas median, dan P adalah panjang kelas. Langkah pertama kita akan tentukan dulu kelas mediannya, ya, karena di situ ada istilah-istilah kelas median. Masih ingat caranya? Yaitu untuk menentukan kelas median, kita akan menggunakan N per 2, yaitu sama dengan sigma FI per 2, sigma FI-nya atau jumlah frekuensinya adalah 40, bagi 2 sama dengan 20. Sehingga letak kelas median adalah pada frekuensi kumulatif ke-20. Di mana? Nah, yang ini. Itu pada frekuensi kumulatif 26, sehingga kelasnya adalah 70 sampai 74 itu. Sehingga kita bisa tentukan akhirnya untuk tepi bawah kelasnya, yaitu tepi bawah kelasnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah 70 ya. Dikurangi 0,5 menjadi 69,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti dia adalah 14. Ya. Sedangkan frekuensi pada kelas mediannya adalah 12. Ya, itu. Panjang kelasnya tadi sudah kita cari, bisa menggunakan batas atas dikurangi batas bawah tambah 1 atau 64 dikurangi 60 tambah 1 sama dengan 5. Atau tadi juga sudah, yaitu jarak atau selisih antara titik tengah terdekat 67 kurangi 62 tadi 5, atau bisa juga menggunakan angka-angka pada kelas itu, jadi 60, 61, 62, 63, 64 ya, ada 5 angka. Ini panjang kelasnya adalah 5. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Median sama dengan TB plus N per 2 min FK per F kali P, berarti 69,5.
ditambah 20 kurangi 14 per 12 kali 5 sama dengan 69,5 ditambah 6 per 12 kali 5, ini lebih mudah, sama dengan 69,5 tambah 0,5 kali 5 sama dengan 69,5 tambah 2,5 sama dengan 72. Nah, itulah mediannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Dan jika ada kesulitan atau pertanyaan dapat disampaikan melalui komen di YouTube ini, atau juga bisa ke WA Pak Guru dengan nomor 081805275065.